Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyatihi kafah, wa man tawassala ilaihi bitibai syariatihi qarrabahu wa adnah, wa bihalisi atiyatihi ajabahu wa labbah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada fisabilillah, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, yang saya muliakan, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Kiai Haji Juhadi Muhammad beserta jajaran, ada Kiai Dasuki, Kiai Sid, Dr. Romdon ya. Dan juga saya datang bersama Wakil Sekjen PBNU Gus Silahuddin, yang nanti akan bersama-sama tim dari PBNU akan sampai selesai di konferensi cabang ini. Rois Suriah PCNU beserta seluruh jajaran Suriah Kota Depok, Kiai Syihabuddin Ahmad, Ketua PCNU beserta seluruh jajaran Tanfidiyah, Banom, lembaga, juga jajaran para yang mulia, para mustasar, juga tidak lupa yang mewakilin wali kota, Bapak Asisten Kesra. Kalau asisten ya mudah-mudahan aja jadi wali kotanya kan begitu kan. Pak Kapolres, Pak Menteri Agama Depok. Menteri Agama rata-rata hitam, jadi kayak Menteri Agamanya. Hadirin hadirat, wabil khusus yang saya banggakan, yang saya muliakan, para pengurus MBC di seluruh Kota Depok. Ada 11 MBC kalau tidak salah, 11 MBC. Khususnya Suriah dan Ketua Tanfidiyah. Saya datang dari konferensi yang ke konferensi yang lain. Ini kayaknya paling sepi ini kan. Isinya cuma peserta ditambah untung ada muslimat dan fatayat. Nampaknya warganya nggak diundang, mungkin ini panitianya termasuk kesulitan gitu ya. Biasanya itu di antara kesulitannya itu ya karena dengan pemdanya nggak baik-baik saja, itu biasanya begitu. Saya nggak menyampaikan tadi sudah. Ya kalau ketua panitia pidato sambutan kok berani protes sama wali kota, ini kan udah kebangetan itu berarti kan. Jadi saya nggak ikut-ikut lah, saya nggak ikut-ikut. Nggak levelnya. Saya cuma mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama, kalau Bapak Ibu lihat ada muktamar NU, ada konferensi wilayah NU di Jawa Barat atau dimanapun saja, ada konferensi cabang kabupaten kota dimanapun saja. Saya juga belum lama ini dari Jawa Tengah dan dari mana-mana. Mesti di situ ada bupati, ada wali kota, ada kapolres, ada dandim, Pak Koramil tadi ya, ada dandim, Kemenak, otomatis karena kalau Kemenak nggak didukung NU nggak jalan tuh anonnya. Jadi kenapa demikian? Karena semua orang tahu, juga dari pengurus daerah Muhammadiyah, mana ya Pak? Ya, terima kasih. Indonesia itu ada NU Muhammadiyah rukun selesai semuanya itu. Yang lain-lain itu kecil-kecil aja itu.
kecil tapi tukang petentengan di jalan sering gitu loh. Lele itu Pak, tenang aja, kalau bersama-sama NU insya Allah selesai Indonesia itu. Kenapa? Karena kalau kita buka sejarah, kalau tadi kita mengikuti Mars Subhanul Waton, Yahlal Waton, itu dirumuskan, dikarang oleh Mbah Wahab jauh sebelum NU lahir, apalagi Republik, apalagi NKRI, belum ada apa-apanya. Itu di tahun belasan, kalau 14 atau 16, zaman-zaman pergerakan. Tetapi Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini direpresentasikan oleh para tokohnya Mbah Wahab dan kawan-kawan sudah memimpikan, sudah mempunyai satu keyakinan, makanya bahasanya sudah yalal waton, wahai bangsaku. Jadi sudah merindukan Nusantara yang luas begitu. Harus ada pemerintahan, harus ada negaranya, harus dibangun kebangsaannya, nasionalisme. Itu sudah terucap ketika tahun-tahun belasan, 14-16 tahun. Sebelum Republik ada, sebelum Nahdlatul Ulama, bersama-sama generasi-generasi tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi kalau ingin engkek, ngerti engkek? Kalau ingin sombong, ya sekali-kali saya sombong. Kalau tidak ada NU, tak tambahin termasuk Muhammadiyah. Nggak ada ini merah putih. Nggak ada ini Kapolres ini. Nggak ada Koramil ini. Nggak ada pemerintahan ASDA, nggak ada. Karena kelompok tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh ormas yang lain, dan tokoh-tokoh nasional Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, Wahid Hasim, dan kawan-kawan yang telah memberikan warisan kepada kita semua. Makanya saya selalu mengatakan kita ini tidak sadar selama ini menerima, mendapat dua warisan yang sangat menentukan bagi hidup dan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan secara kemasyarakatan. Apa itu dua warisan? Warisan yang pertama yang kita terima ini adalah berupa keberagamaan Islam ahli sunnah wal jamaah yang direpresentasikan Nahdlatul Ulama, bendera hijau, bola dunia 9 bintang. Ini warisan yang pertama yang kita terima dari guru kita dari gurunya, terus sampai Mbah Hasim, terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keislamannya NU itu keislaman yang jelas, ada sanadnya, bukan yang datang kemarin-kemarin itu yang banyak banget ini di Depok ini. Selama yang kemarin-kemarin terus ngaku paling Islam, bahkan ngaku yang paling punya surga sendiri kan gitu kan. Sampai keblacut Pak Kapolres ingin merubah NKRI, ingin merubah Pancasila karena dianggap NKRI berdasarkan Pancasila nggak beres-beres karena banyak korupsi katanya. Tapi kalau ingin ikut saya, ikut kita, ayo kita bangun dengan negara khilafah semua sejahtera. Pret. Enggak jelas itu, konsepnya enggak jelas. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi Indonesia negara yang Islami dengan ideologi Pancasila, di mana semua kekuatan, semua agama bisa hidup tentram, bisa hidup damai, bisa hidup tenang. Inilah warisan yang namanya keberagamaan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, warisan yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian warisan yang kedua adalah warisan NKRI yang berdasarkan Pancasila yang kita lambangkan, representasikan dengan
bendera merah putih. Di sini NU dan kawan-kawan, kekuatan-kekuatan Islam yang lain, kekuatan-kekuatan Islam yang bersanad. Muhammadiyah itu ada sanadnya sama dengan kita. Muhammadiyah dengan kita bedanya cuma kunut saja kan gitu kan. Sedangkan Banser sudah banyak yang enggak kunutan kadang-kadang. Lagi PMI itu biasanya, NU yang biasanya enggak kunut. Ya kalau malam begadang organisasi bangunnya jam 9 pagi bagaimana kunut kan gitu kan. Jadi enggak ada. Tapi visi keislaman yang rahmatan lil alamin, visi kenegaraan, visi kebangsaan, visi nasionalisme sama kita dengan Muhammadiyah, dengan ormas-ormas Islam yang bersanad tadi, yang dari awal ikut mendirikan republik ini. Jadi itu warisan yang kedua adalah warisan negara bangsa, sehingga ada pemerintahan, ada tentara, ada polisi, ada wali kota, ada asda. Laulahuma kalau bahasa pesantrennya, laulahuma lahalakna. Kalau tidak ada NKRI, tidak ada Merah Putih, tidak ada NU dan kawan-kawan, lahalakna, jadi apa kita? Jadi umat manusia yang ada di Nusantara ini, tapi umat manusia yang keislamannya kayak apa? Tidak bisa kita bayangkan. Kalau kita tidak punya negara bangsa, tidak ada pemerintahan, tidak ada negara, kita jadi penduduk Nusantara ini yang kayak apa? Belum tentu. Bisa ada yang jadi sarjana, ya kan? Pondok pesantren, semua lembaga pendidikan begitu banyak, itu karena ada NKRI, ada pemerintah, ada negara, dan ada Nahdlatul Ulama. Ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Oleh karena kita semua ini, mungkin ini yang di sini itu yang paling tua saya, dengan Pak Yuyun mungkin ya. Terima kasih Pak Yuyun yang mewakafkan tanah sini. Tapi kita semua termasuk yang tua seperti saya, apalagi yang muda-muda, ini adalah komunitas jamaah yang cuman penikmat, cuman menikmati hasil warisan-warisan dua tadi itu. Pejuang, kecil, nggak ada lah, Mas Huri kok pejuang. Pak Alek ketua cabang kok pejuang, enggak. Kita itu baru batas penikmat. Sehingga beji jadi kemenak. Ya, penikmat aja, menikmati jadi kepala kemenak. Gara-gara apa? Gara-gara ada Merah Putih dan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang bersama. Oleh karena itu kita harus tahu diri, kita harus bersyukur. Gimana bersyukurnya? NU harus kita majukan, NKRI harus kita jaga, kita pelihara. Kenapa? Kalau NU tidak kuat, tidak maju, apalagi di Depok, udahlah, fakta diri sa'ah, ayo kita lihat saja. Taruhan sama saya. Wong saya mesti duluan, jadi nggak bisa nagih kalau taruhan sama saya. Kalau secara lahiriah saya duluan kan, karena saya paling tua. Jadi Pak Alek nggak bisa nagih nanti taruhan mana anuannya ya. Saya udah nggak ada, karena dia lebih muda. Walaupun belum tentu yang muda itu belakangan, belum tentu kan. Bisa jadi saya belakangan, Pak Alek duluan, bisa jadi juga kan. Jadi ini yang harus dicegah. Kita harus berterima kasih kepada para pendiri Republik, pendiri Nahdlatul Ulama. Caranya bagaimana? Kita harus pelihara dan jaga. Oleh karena itu harus NU ini harus maju, NU harus besar. Bila kita berada dalam abad kedua, menjelang abad kedua. Satu, tadi ketua wilayah sudah menyinggung tentang bagaimana memimpin pelaksana konferensi, ya saya kira saya menggarisbawahi saja. Yang penting pelaksanaannya yang nanti akan dipimpin oleh salah seorang wakil sekjen dan jajaran dari PWNU, ikutin aturan main. Kita orang Islam tuh punya Al-Quran hadis, jangan sampai keluar dari Al-Quran hadis. Kalau NU ditambah ijma qiyas itu.
Di NU juga begitu. NU itu bukan gerombolan, NU itu organisasi yang ada Quran hadisnya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan dan peraturan-peraturan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ikutin aja itu. Kita ya bahagia sajalah. Monggo. Aturan. Tapi intinya adalah di dalam konferensi ini yang harus kita junjung tinggi adalah musyawarah mufakat. Walaupun nanti voting dan sebagainya, tapi goalnya itu harus menjadi sebuah kemufakatan di dalam musyawarah ini. Karena itu inti jati diri kita, jati diri bangsa Indonesia. Saya ini secara pribadi ya, saya tidak akan mengatasnamakan PBNU. Melihat sistem kenegaraan, sistem politik di Indonesia, termasuk di dalamnya sistem pemilu, pilpres, pilkada, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya melihat belum menemukan sistem politik yang pas terhadap jati diri bangsa Indonesia. Gara-gara amandemen Undang-Undang 45, maka sistem demokrasinya, sistem politiknya menjadi kayak negara-negara yang liberal. Sedih saya kadang-kadang sebagai orang tua itu kadang. Kita punya lurah, punya camat, punya bupati, wali kota, gubernur, presiden, pagi, siang, sore dibully oleh rakyatnya. Dan rata-rata yang tukang bully itu rakyat yang nggak ngapa-ngapa, nggak ada kerjaan, biasanya begitu itu. Ini kan bukan budaya kita. Kita azan dulu. Kita lanjutkan. Kalau begini berarti dari awal lagi ini. Bisa sampai jam 3 ya saya selesai. Enggak, jangan takut, 3 menit lagi. Berikutnya yang perlu saya sampaikan bahwa dalam forum konferensi cabang ini, di samping tadi sudah disampaikan, terutama yang terkait dengan perumusan program kerja. Saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya di dalam ADART dan peraturan-peraturan perkumpulan berikut beberapa keputusan-keputusan pengurus besar sudah cukup menjadi guide, menjadi masodir untuk merumuskan yang teknis di cabang-cabang. Salah satunya itu yang ingin saya sampaikan tadi, Ketua Wilayah sudah sebutkan bahwa di dalam perkumpulan, bahwa tingkat MWJ, Majelis Wakil Cabang tingkat kecamatan itu, karena Depok ini masuk dalam Jawa Barat dan Jawa Barat, PWNU Jawa Barat adalah berada di dalam klasifikasi A, maka di dalam perkumpulan bahwa tingkat NWJ nanti setidak-tidaknya dalam 1 tahun melakukan kaderisasi MWJ. Itu harus jadi keputusan konferensi biar menjadi landasan kuat bagi MWJ. Bagian daripada membangun Nahdlatul Ulama, termasuk di dalamnya bagian daripada terima kasih kita kepada para pendahulu untuk menjaga dan memelihara Nahdlatul Ulama dan NKRI. Ini yang penting. Jadi sudah banyak itu di situ. Beberapa program-program itu. Saya selalu mengatakan, kalau mau membangun NU, NU harus dibangun dari dan oleh warga Nahdlatul Ulama. Bukan dibangun oleh perseorangan, bukan dibangun oleh wali kota, oleh Kapolres, oleh Pak Dandim, bukan. Tapi dengan wali kota, dengan Kapolres, dengan Dandim itu cuma mitra saja. Jangan mempanglimakan pihak eksternal. Kalau kemudian pihak eksternal yang mestinya jadi mitra, kok nggak mau bermitra dengan Nahdlatul Ulama, ya itu kebangetan gitu saja kalau sebenarnya itu. Tapi yang kita panglimakan adalah kalau kita bangun NU dari dan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ini harus kita mulai. Nah, operator-operator program memajukan Nahdlatul Ulama
ini adalah ada di kader-kader penggerak. Percayalah, program seindah apapun, sehebat apapun, tapi kalau pelaksananya cuman segelintir pengurus, mulai Suriah dari ketua Tanbidiyah yang jumlahnya cuman berapa puluh, ngurusin satu cabang, enggak bisa. Karena rata-rata pengurus itu tokoh-tokoh yang enggak mungkin dia operasional melaksanakan program. Yang melaksanakan adalah MWC, di belakangnya adalah kader-kader penggerak. Sehingga saya selalu mengatakan di beberapa cabang di Jawa Tengah, saya selalu ambil contoh seperti Cilacap, Magelang, Pati, dan lain-lain. Mereka menghimpun urunan saja yang dilakukan oleh para kader itu 1 tahun lebih dari 17 miliar. Pati itu sampai 38 miliar tahun terakhir. Ini itu adalah bentuk dari membangun, memajukan NU dari dan oleh warga Nahdlatul Ulama. Sama dengan negara ini, Pak Wali Kota ini, Presiden, Gubernur, bangun negara ini, bangun bangsa itu pakai apa? Pakai uangnya Pak Jokowi? Enggak lah. Pakai uangnya rakyat, kita semua. Apalagi orang NU perokok semua itu. Itu rokok itu harganya 30.000, itu 15.000 masuk negara itu. Cukainya itu. Tiap hari infak warga NU itu untuk membangun Depok ini. Belum restribusinya, belum pajaknya. Punya rumah, tanah dan bangunannya tiap tahun bayar. Makan di restoran, ada restribusi restoran kan Pak Asda ya, berapa persen itu? 10%. Kita di restoran habis 200.000, 10.000 lebih masuk APBD. Sehingga APBD Depok itu sudah berapa? 4 triliun lebih kalau tidak salah. 4 triliun lebih. Saya kemarin di Cilacap, APBD-nya belum sampai 4 triliun. Tapi sudah membantu Nahdlatul Ulama setiap tahun 4 miliar. Ini sengaja tak sampaikan biar Pak Asis laporkan pada wali kota. Ya setidaknya wali kota yang baru nantilah gitulah. Kenapa Bupati Pemda Kabupaten Cilacap membantu setiap tahun 4 miliar? Karena Pemdanya tahu persis apa yang dilakukan oleh PCNU di daerahnya. Bagaimana pondok pesantrennya, bagaimana lembaga pendidikannya, mulai dari yang TK sampai SLTA, bahkan ada perguruan tinggi, ada puskesmas di NU-nya juga ada, BMT juga banyak. Sehingga Pemdanya, bupatinya tahu persis ini kalau saya hitung asetnya PCNU itu berapa triliun. Yang itu netes kepada warga NU, bahkan bukan pada warga NU saja. Melayani kesehatan, melayani ekonomi, melayani hal-hal yang sosial, yang kalau dinilai, ditotal, dicatat. Cuman kalau NU ini kan kelemahannya malas nyatet gitu lah. Kalau teman saya di Muhammadiyah itu paling rajin nyatet itu. Sehingga kalau ditanya berapa asetnya, wah dia paling bisa nyatetnya. So, NU itu terlalu lillahi ta'ala, nggak dicatat itu. Punya madrasah tahun ini nambah 3 lokal, nggak dicatat. Padahal itu kan ada penambahan aset yang luar biasa. Kenapa sampai Pemda memberikan, bukan memberi dalam pengertian yang tidak ada judulnya, itu pendampingan terhadap program-program pemerintah daerah, baik bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, disinergikan dengan apa yang dilakukan oleh pengurus cabang. Ini kadang-kadang sekarang itu kan ini ya, sekarang kan orang sering mengatakan, enggak ini bupatinya, ini wali kotanya, karena bisa kena kejaksaan, bisa kena KPK itu. Tapi sekarang kadang-kadang itu untuk senjata, untuk alasan. Untuk alasan bahwa ini sudah nanti KPK bagaimana, nanti kejaksaan bagaimana gitu. Padahal masalah regulasi kan bisa diciptakan bersama-sama DPRD.
Jadi saya belum ada 2 bulan di Cilacap. Kita saya tanya, gimana Pak? Ada regulasinya. Karena DPRD-nya memegang. Oleh karena itu ya saya kira PCNU, ayolah kita tampakkan saja apa yang kita lakukan. Nggak usah terlalu ngarep-arep bantuan orang lain. Dibantu syukur, enggak paten gitu aja. Gitu. Ini tunjukkan bahwa NU kita bangun dari dan oleh warganya. Sama ketika bangsa negara ini bangun bangsa ini. Jadi kalau tadi saya sampaikan 16 sampai 17 miliar 1 tahun itu urunan warga NU di Cilacap, terutama yang aktif sampai 66.000 warga di 23 MWC. Nah ini MWC nanti udah harus dimulai. Karena MWC biasanya anak-anak muda. Harus kita mulai. Sehingga ke depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, saya yakin betul Depok akan hijau royo jadi NU semua. Ya adalah Muhammadiyahnya kan gitu kan. Sudah sembahnya. Jadi gitu. Kalau sudah begini itu yang paling menikmat itu ya Kapolresnya, Dandemnya, wali kotanya. Kapolres saja kerjasama dengan NU, ada program dari Kapolri, dari negara, kemarin zaman Covid, itu kan luar biasa. Makanya doa kita itu kadang-kadang guru-guru kita itu kalau gimana kita mencari pemimpin, ya Allah. Ya Allah jangan berikan pemimpin kepada kami yang tidak takut kepada kamu katanya. Dan tidak sayang kepada rakyat kami, apalagi rakyat NU kan gitu. Oleh karena itu yang paling aman tunjukkan bahwa kita bergerak, bahwa kita melayani, memuliakan warga Nahdlatul Ulama. Memuliakan warga itu tidak harus berarti ketua cabang, pengurus cabang tiap bulan ngasih sembako, bukan. Itu juga kadang-kadang jadi virus juga itu, bukan. Ketika kita ngajak urunan, ketika kita ngajak jimpitan, ketika kita ngajak gotong royong, itu sama juga kita memuliakan mereka. Yang penting adalah para kader-kader, operator-operator itu harus banyak. Sehingga dengan demikian kita berada dalam posisi Nahdlatul Ulama di Depok maju, warganya maju, baik secara fisik maupun spiritual, artinya agamanya kuat, ekonominya kuat dan sebagainya. Kenapa? Karena yang butuh terhadap NU itu kita, bukan NU butuh kita, enggak lah. Masa NU butuh Pak Masuri, termasuk Kiai Syihab, enggak lah. Enggak ada Masuri, enggak ada Kiai Syihab, enggak ada Pak Alek, enggak ada siapalah yang ngaku tokoh mamanya. Baik-baik saja NU. Ini enggak kadang-kadang sombong banget. Ayo Depok kalau enggak ada saya mati NU-nya. Enggak, NU tetap hidup. Kita yang butuh. Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wali Kota butuh kepada NU. Bahkan saatnya ini berterima kasih kepada para pendiri yang mendirikan Republik yang demikian indah. Coba bayangkan tetangga-tetangga kita, lebih-lebih lagi di Timur Tengah itu. Sampai hari ini morat-marit kan. Negara bangsanya saja enggak beres-beres. Kita alhamdulillah hampir 80% kan. Damai lah, bersatu. Ya kalau dikit-dikit banyak demo Pak Kapolres ya biasalah itulah. Ya kalau enggak di demo kan wali kotanya akan keenakan enggak di demo kan. Ya niatin aja amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting jangan rusak. Itu aja kalau NU. Saya itu sering kadang-kadang anak-anak muda itu datang minta restu mau demo. Saya katakan, "Oh mau demo kok minta restu ke orang tua? Yang mesti dilarang," kan gitu. Kamu demo-demo aja, urusan belakangan. Yang penting jangan merusak. Dan niatkan amar ma'ruf nahi munkar.
Demonya ngerusak ya, Pak Arya marah lah, ada yang digebukin itu bukan karena demonya, tapi karena kriminalitasnya, karena ada perbuatan kriminal di situ. Jadi kita itu tidak butuh. NU tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada Nahdlatul Ulama. Lebih-lebih lagi kita ini diwarisi oleh para pendahulu berupa NU dan NKRI. Tidak butuh kita. Bagaimana kalau kita nggak ber-NU? Kira-kira nasib kita kayak apa? Hidup ini kan 100 tahun paling lama lah. Kalau ukuran orang Indonesia itu nggak nyampe. Ada hidup yang lebih abadi ini kalau kita anukan yang bicara akhirat. Terus nanti kita beliau itu Mbah Hasyim, Mbah Wahab dan seluruh pendiri itu yang membersamai mereka itu siapa? Kita kan maunya bersama beliau nanti kan. Tapi kemudian sama NU isinya yang kerusak. Ber-NU tidak harus jadi pengurus. Ber-NU tidak harus jadi Rois Surya. Ber-NU tidak harus jadi ketua. Di situ banyak. Ada wakil Rois, semuanya banyak itu. Ayo bareng-bareng sinergi. Warga NU di bawah itu tidak melihat siapa ketua, siapa rois. Mereka melihatnya pokoknya NU hidup rame, damai, kegiatan-kegiatan sosial keagamaannya tetap rame dan mereka sudah gitu. Oleh karena itu saya ingin ingatkan, mari ke depan ini momentum yang paling strategis di Kota Depok ini, bahwa di dalam konferensi kita rumuskan nanti keputusan-keputusan yang sederhana tetapi bisa dilaksanakan dengan tentu bekerja sama semua kekuatan yang ada di PB. Itu saja yang paling penting. Dan di dalam permusyawaratan siapa nanti jadi rois, siapa jadi sudah diatur di dalam aturan-aturan organisasi. Monggo musyawarahkan dengan musyawarah mufakat. Jangan dibawa ke medan-medan yang seperti menjadi dampak daripada sistem politik yang ada. Tadi sudah saya sampaikan, sistem politik kita itu udah kebaldasan. Terlalu, kalau bahasa pesayanya terlalu hulun, udah kebladas. Kenapa? Ya gara-gara ada Amendmen 45 yang diru ya negara barat. Dan memang itu ada misi dari saya. Sekarang sudah mulai banyak yang sadar. Elit-elit di Republik ini sudah mulai banyak yang sadar. Sistem kita itu sudah kebladas. Oleh karena itu tugas kalian terutama yang muda-muda, lebih-lebih lagi di NU itu kan banyak, ada yang jadi wali kota, ada yang di DPR pusat, DPRD provinsi, terutama yang DPR pusat. Sering-sering kasih amanat kepada mereka karena mereka yang bisa merubah sistem ini. Karena kebiasaan tuh lagunya ini kalau sudah jadi di Senayan sudah happy-happy aja, nggak tahu ini sistem politik kita mestinya kan perlu disempurnakan. Oleh itu NU ikut mendorong, ikut mengawal. Sehingga berada dalam posisi kita punya sistem politik perundang-undangan tentang demokrasi pas sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu kesimpulannya gotong royong, musyawarah mufakat. Itu saja sebenarnya intinya. Tapi sekarang, oleh karena itu, Nahdlatul Ulama terutama dalam pasca reformasi ya, sudah hampir 20 tahun, termasuk kena getahnya dari sistem suksesi di dalam kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Sehingga 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu banyak di konferensi-konferensi di cabang, tapi tidak di Depok. Nggak tahu kalau di Depok sama saja kita nggak tahu. Jadi nggak jelas NU-nya nggak jelas, apa dulu IPNU atau tidak, apa dulu PMI atau tidak, Ansor atau tidak. Begitu ada konferensi cabang datang, rangselnya tebel banget. Nah, orang MWC kan rata-rata susah kadang-kadang. Lihat, loh itu ada tokoh membawa rangsel gede banget. Main di situ jadi dia ketua cabang. Ini kita kena getahnya. Kena bencana akibat sistem pemilihan ketularan oleh sistem politik di Indonesia nular ke
ormas-ormas termasuk NU. Oleh karena itu, terutama ini ya, setelah Muktamar Lampung 2 tahun terakhir ini, peraturan perkumpulan anggaran dasar rumah ketat. Bisa jadi pengurus, persyaratannya harus ini. Jadi enggak, yang selama ini kan enggak jelas kelaminnya. Ini kelamin NU apa kelamin IPNU apa enggak jelas. Kelaminnya duit, rangsel tadi. Menyedihkan sekali. Begitu sudah jadi ternyata memang tidak gratis. Habis itu pengen jadi bupati, nyalon jadi wali kota, nyalon gubernur. Udah nggak diurus NU-nya. Karena pas nyalon nggak jadi. Sekarang sudah nggak bisa. Aturan sudah ketat, tidak bisa. Oleh karena itu yang bisa jadi pemimpin harus sudah melakukan kaderisasi. Baik kaderisasi dasar, kaderisasi menengah, nanti ada kaderisasi yang akademi. Ini bagian daripada penataan organisasi ke depan langsung menginjak abad kedua. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan pembukaan konferensi cabang NU Kota Depok. Sekali lagi selamat berkonferensi khususnya para MWC. Carilah pemimpin dengan nurani. Karena ini ada juga kadang-kadang yang ribut tapi ketika mau konferensi mau 3 bulan atau sebulan atau seminggu 2 minggu baru ribut. Nah sekarang mulai ribut, konferensi 5 tahun yang akan datang kita mau mulai dari sekarang. Ketika MWC mengadakan kaderisasi, ketika MWC dan cabang melaksanakan program, itu sama dengan kita menyongsong suksesi 5 tahun yang akan datang, pasti akan lebih baik. Jangan baru mau ada koperasi, baru ketahuan hidungnya. Tapi selama ini, selama 5 tahun, kagak kelihatan. Oleh karena itu sekarang harus starting sekarang, ini momennya. Saya yakin 5 tahun yang akan datang, konferensi cabang kota Depok, di konferensinya ini, khususnya di pembukaannya, mesti seluruh ranting akan hadir. Sebagai bentuk tahdiah bahwa organisasi saya, NU, saya di Depok ini adalah NU yang tertib melaksanakan aturan-aturan. Ini salah satu indikasi Pak Alek ya. Indikasi kalau pembukaan yang data ya indikasi memang masalah itu aja. Ya kalau saya katakan anggota udah maju ya kenakan pengurusnya kan gitu kan. Nah ini tantangan kita MWC, cabang MWC. Ayo momentum kita jadikan starting untuk kita menginjakkan abad kedua sehingga 5 tahun ke depan sudah kita banyak kader-kader, sudah berlimpah kader-kader, berlimpah tokoh-tokoh, berlimpah tokoh-tokoh di cabang dan MWC yang bisa melanjutkan estafet, memajukan NU di Kota Depok. Saya kira itu saja, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, saya nyatakan dibuka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.